Adegan dimulai MSC dan YGN mempersiapkan siaran mereka masing-masing. Bung Jo menanyakan kekhawatiran Inha pada Jae Myung. Kemudian Cha-ok memulai siarannya dan mengingatkan kembali wawancara 13 tahun lalu dan menampilkan cuplikan wawancara Jae Myung saat berumur 17 tahun. Ketika ditanyakan ingatan tentang wawancara itu, Jae Myung menjawab tidak melupakan setiap kata yang dia ucapkan dan Cha-ok telah mengedit video aslinya. Cha-ok menunduk malu dan melanjutkan wawancaranya. Di pertengahan siaran, Jae Myung memotong siaran Cha-ok. Dia mengatakan sangat menarik beritanya. Hanya dengan mengedit video, seseorang bisa menjadi iblis ataupun pahlawan. Cha-ok mengelak hal itu karena mungkin dulu kemampuan jurnalistiknya masih awam. Jae Myung memotongnya kembali bahwa kemampuannya masih tetap sama, tidak ada yang berubah. Dulu ayahnya seorang pahlawan, Cha-ok merubahnya menjadi seorang iblis. Sekarang pun Jae Myung mengaku dia adalah iblis, Cha-ok merubahnya sebagai pahlawan. Cha-ok malu dan bertanya. Akhirnya Jae Myung mengaku dia adalah seorang pembunuh. Untuk membuktikan ucapannya, Jae Myung mengatakan beritanya sekarang tayang di channel YGN. Siaran YGN meliput tempat-tempat para korban dari kejahatan Jae Myung. Tak lupa mewawancarai Jae Myung sendiri bahwa dia dendam pada orang yang memfitnah ayahnya dan menyerahkan diri. Di akhir liputannya, Dalpo mengungkap nama aslinya bahwa dia adalah Ki Ha-myung. Dalpeng dan Gongpil yang menonton kaget mendengarnya. Cha-ok kesal dengan apa yang terjadi. Di luar kantor MSC, Dalpo menunggu kakaknya untuk dibawa ke kantor polisi. Kakaknya berpesan pada Dalpo agar tugasnya diselesaikan dengan cara Dalpo, bagaimana menjadi reporter yang baik. Di pagi harinya, Dalpo menghadap Gongpil untuk pergi meninggalkannya untuk menempati rumah yang dulunya dipakai Jae Myung. Gongpil menanyakan Dalpo selamat tinggal dengan Gongpil. Dalpo mengatakan sakit hati, namun dalam hatinya dia sangat bahagia bersama mereka karena tidak enak dengan kakaknya. Gongpil memakluminya karena memendam sakit hati sendirian. Dalpo meminta izin untuk menggunakan nama lahirnya dan menghapus sertifikat adopsinya. Gongpil pun menangis mendengarnya. Dalpo mengemasi barang-barangnya dan dihampiri oleh Dalpeng dan menanyakan hubungannya dengan Inha. Dalpo mengatakan kalau hubungannya telah berakhir dan menyuruh Dalpeng untuk tidak khawatir. Dalpeng menyuruh Dalpo untuk tidak pergi, namun Dalpo menolaknya karena jika tidak pergi maka kakaknya akan tampak menyedihkan. Gongpil dan Inha menangis di kamarnya dan tidak mengantar Dalpo pergi. Akhirnya Dalpo meninggalkan rumah itu sendirian. Inha pergi ke kamar Dalpo dan mengingat semua kenangannya bersama Dalpo. Pagi harinya Dalpo mengunjungi kakaknya di tahanan dan memberitahukan besok ada investigasi di TKP. Di kantor polisi Sungai Han, atasan Chanso memojokkan Dalpo bahwa Dalpo menyuruh kakaknya menyerahkan diri agar mendapatkan laporan eksklusif. Namun Chanso membelanya karena dia teringat zaman SMA dulu karena berpikir dangkal pada Dalpo. Dalpo bertemu Chanso dan menitipkan kakaknya pada Chanso. Chanso mengiyakannya. Besoknya di tempat investigasi, Dalpo melihat kakaknya dari jauh karena tidak tega pada Jae Myung. Jae Myung yang melihatnya memakluminya, mengingat apa yang terjadi. Kondisi Dalpo tidak stabil. Inha yang melihatnya memegangnya. Namun Dalpo melepaskan pegangan Inha karena itu membuatnya goyah pada tujuan utamanya dan pergi meninggalkan Inha. Inha bertemu Cha-ok di toilet. Cha-ok mengatakan bahwa Dalpo adalah adik seorang pembunuh. Namun Inha juga mengatakan bahwa dia juga anak pembunuh dari kata-katanya dan pergi meninggalkan Cha-ok. Cha-ok terdiam mendengarnya. Di kantor YGN, Yurai melihat berita sebenarnya, mengakui kalau dia salah menilai Dalpo dan akan membantunya membalaskan dendam pada Cha-ok dengan cara menyebarkan video bualan Cha-ok pada hater Cha-ok. Mengingat Yurai yang update di media sosial, di dalam mobil Cha-ok melihat beritanya yang suka memanipulasi. Kemudian dia berhenti untuk menemui Dalpo yang sedang berjalan sendirian dan mengatakan kalau dia mengerti mengapa Dalpo selalu menentangnya. Menurut Cha-ok, Dalpo belum berhasil mempermalukannya. Dalpo mengatakan kalau Cha-ok sudah mulai takut padanya, dilihat dari sikap Cha-ok pada Dalpo. Dan ternyata benar, isu itu menyebar dan viral di media sosial. Setelah viral, ada pihak yang memanfaatkan hal itu. Kasus tersebut, seseorang yang sakit diberitakan oleh Cha-ok bunuh diri. Karena karyawan menggelapkan uang, maka pemilik perusahaan memecatnya. Akhirnya karyawan itu bunuh diri. Akhirnya perusahaan bangkrut karena berita itu. Tuan Jo, pemilik travel, memiliki bukti kematian karyawannya dan menuntut permintaan maaf dari Cha-ok. Manajer mempertanyakan keakuratan beritanya pada Cha-ok.
karena jika tuntutan itu benar maka Chaok akan dipecat oleh perusahaan. Chaok menyuruh Iljo untuk memastikan kebenaran berita itu secara diam-diam. Gongjo yang mendengarnya menolak dan memerintahkan Bumjo dan Inha yang mencari laporan itu dengan alasan Inha tidak bisa berbohong, maka berita itu akan akurat nantinya. Inha dan Bumjo menerimanya. Di rapat YGN mempertanyakan klarifikasi dari pihak MSC dan kemungkinan berita itu benar adanya. Namun Gyodong menyuruh memeriksa lebih dalam pada kasus Chaok dan melimpahkan pada Hamyong dan Yurai. Hamyong memberikan informasi itu pada kakaknya. Kakaknya berharap semoga Chaok jera. Bumjo menelpon Sora dengan nada lesu bahwa dia ditugaskan bersama Inha. Bumjo ingin mengakui keadaan sebenarnya pada Inha dan ingin mengakhirinya. Bumjo langsung menemui Inha dan menanyakan yang mengirim SMS selama ini dan mengaku sebagai ibunya. Apa yang terjadi pada Inha? Namun Inha mengatakan dia tidak akan marah mengingat ibunya seperti Chaok. Inha mengatakan pengirim SMS mirip seperti buku harian untuknya. Tentu saja Bumjo senang mendengarnya. Inha dan Bumjo meminta izin untuk interview pada pemilik bus. Namun pemilik bus menolaknya karena mereka dari MSC. Inha berjanji untuk mengungkap kebenaran dan akhirnya pemilik bus mau diinterview. Di sana juga ada Yurai dan Hamyong. Bersama-sama mereka melakukan interview. Hamyong menarik tangan Inha untuk keluar dari kasus itu. Inha menolak dan menanyakan alasannya. Hamyong mengatakan kalau melihat Inha dia goyah dan lupa pada misinya. Namun Inha juga memastikan kalau dia disuruh atasan dan mengerti pada perasaan Dalpo dan menyuruh melupakannya. Chaok mendengar informasi dari adik korban kalau beritanya dulu adiknya berbohong dan mengetahui yang mewawancarai pemilik bus adalah Hamyong. Chaok kesal mendengarnya. Di tempat wawancara, Bumjo simpati pada Hamyong dan menawarkan bantuan mengingat ibunya pemilik saham MSC. Pemilik bus menjelaskan berita 6 tahun lalu adik korban bohong dan memiliki bukti sertifikat kematian korban. Kemudian memberikan kontak keluarga korban dan seluruh sopir. Kemudian mereka berempat langsung mewawancarai semua yang terlibat. Mereka berbagi tugas. Dalpo sendiri menemui Chaok. Hamyong menemui Chaok di kantin. Chaok pergi meninggalkan Hamyong. Sambil melangkah pergi, Hamyong menanyakan bukti bahwa Chaok benar. Dan Chaok mengingat pertanyaan dulu yang dia lontarkan pada Hamyong. Chaok kesal dan berteriak bahwa dia tidak butuh bukti karena saudaranya sendiri yang sudah mengaku. Dan film pun berakhir. Kita tunggu episode berikutnya. Yuk sama-sama. Salam. Annyeonghaseyo.